لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah semua, bertemu lagi kita dengan agenda mingguan kita, yaitu Kifah Talk Show yang kita laksanakan seminggu sekali ya. Dan di edisi kali ini edisi spesial ya. Edisi spesial karena kita dapat kunjungan dari seorang ulama dari Banten ya. Beliau ini adalah Kiai Haji Yasin Mutahar ya, ulama dari Banten, yang di kesempatan ini kita akan menjadikan beliau sebagai narasumber kita untuk menimba ilmu dari beliau. Ini beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Sudah jauh perjalanan dari Alhamdulillah bisa menikmati alam Padang Sidempuan dan sekitarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan tanggapannya positif tentang Sidempuan. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Suur Islamnya terasa nih. Iya. Lain. Apalagi kemarin kita sudah ke Mandailing Natal. Alhamdulillah. Oke Ustaz, jadi ini kita memang di sini kita selalu mengadakan Kifah Talk Show ya. Iya. Yang kita syutingnya kita lakukan di Jumat ya, tiap Jumat. Dan di sini kita nanti akan mendiskusikan sedikit tentang satu topik ya. Topik kita kali ini adalah lupakan demokrasi dan fokus pada perjuangan Islam. Jadi begini Ustaz, kita tahu pesta demokrasi baru saja berlangsung di negeri ini ya. Dan sebagaimana pesta-pesta sebelumnya yang dilakukan 5 tahun sekali rutin, tetap saja ternyata pesta demokrasi yang tujuannya untuk mengangkat atau memilih seorang pemimpin negeri ini tetap berakhir dengan tidak memuaskan ya. Tidak memuaskan hasilnya dari pemilu yang pertama ke pemilu-pemilu berikutnya ya. Sehingga kemudian mungkin di kalangan masyarakat umat mungkin sudah muncul rasa apatis atau putus asa mereka, mau bagaimana lagi agar bisa muncul dia seorang pemimpin yang benar-benar dia mengurusi rakyat ya, mensejahterakan dan lain-lain ya. Jadi di sini karena di sini ada tulisan lupakan demokrasi, nah, maka mungkin kita mau pengen tahu dari Kiai, apa ada metode lain selain demokrasi untuk bisa kita mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar yaitu pemimpin yang amanah, adil dan mengurusi rakyat dengan sebaik-baiknya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita ini hidup di alam demokrasi. Ya. Sehingga wajar jika orang itu melihat demokrasi segala-galanya. Sepertinya demokrasi itu harga mati. Gak bisa berubah. Pokoknya apapun yang terjadi demokrasi. Kalau tadi pertanyaannya apakah ada alternatif lain, jelas ada, karena sistem di dunia ini kan ada banyak macam ragam. Yang tidak boleh dilupakan oleh kita adalah Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi Islam itu juga sistem kehidupan. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan personal seorang hamba dengan Tuhan, dengan Robnya, tapi Islam juga
agama kehidupan, agama yang sekaligus menjadi way of life, menjadi jalan hidup. Kalau ditanya itu, maka sebenarnya jawabannya ya jelas ada. Bahkan bukan hanya ada, harusnya umat Islam hanya memilih satu, yaitu Islam. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini. Nah, masalahnya tadi ada menggelitik, ini sebenarnya judulnya lupakan demokrasi. Memang iya, demokrasi harus dilupakan. Kalau saya mungkin bukan hanya harus dilupakan, harus dicampakkan. Wah, kalau dilupakan nanti teringat lagi. Harus dicampakkan, dibuang. Nah, bukan hanya dibuang, dicabik-cabik. Sudah itu diinjak-injak, dibakar sampai debu. Nggak bisa didaur ulang lagi. Dengan perasaan ini sesuatu sampah gitu. Iya, karena demokrasi itu sebenarnya kan sampah peradaban. Ya, sampah peradaban. Sampah peradaban yang harusnya dijauhkan, karena terbukti demokrasi itu membawa banyak masalah. Alih-alih memberikan solusi, yang ada itu adalah hanya membawa masalah. Jadi masalah demokrasi itu, ini masalahnya sudah masalah laten. Jadi kalau ada bahaya laten, itu ada bahaya laten komunis. Nah, ini ada bahaya laten demokrasi sebenarnya. Jadi demokrasi itu bermasalah sejak dari konsepnya. Demokrasi masalah bahkan sejak dari asasnya, dari dasarnya. Dasarnya demokrasi itu bukan Islam. Dasarnya demokrasi itu sekuler. Sekuler menjauhkan agama dari kehidupan. Kan dalam demokrasi itu khudz ma li qaisar wa ma lillah lillah, atau a'ti ma li qaisar wa ma lillah lillah. Itu kalau dalam bahasa Arabnya, berikan hak untuk kaisar, hak untuk Allah. Jadi terjadi pemisahan antara peran Tuhan dengan peran negara. Padahal di dalam Islam itu tidak ada istilah itu. Yang ada itu adalah semuanya harus mengikuti kehendak Tuhan. Semua di dunia ini kita harus mengikuti, mengakui ya peran Tuhan. Tidak ada pemisahan itu. Sehingga dalam demokrasi itu kan, karena asasnya sekuler, mereka mengakui agama tapi tidak mengakui peran agama di dalam kehidupan. Mereka mengakui peran Tuhan. Tuhan itu ada, agama itu ada. Gitu. Tapi mereka tidak mengakui peran Tuhan, peran Allah di dalam kehidupan. Gitu. Padahal Allah itu sebagai pencipta manusia, pasti Allah itu paling tahu tentang manusia. Allah sebagai pencipta manusia pasti paling mengerti, paling paham gitu. Jadi dalam teori sekuler itu, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia dibiarkan hidup ya sesuai dengan pilihannya. Nah, padahal ketika manusia dibiarkan mengikuti pilihan-pilihannya, manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebodohan, serba terbatas, serba kekurangan, tidak akan mengerti, tidak akan paham. Sehingga ketika manusia dibiarkan mengatur hidupnya sesuai dengan keinginannya, yang terjadi itu adalah ketidakharmonisan. Yang terjadi itu justru malah kesemrautan. Kesemrautan. Yang terjadi adalah kekacauan. Karena manusia itu terbatas, manusia tidak paham, manusia tidak mengerti gitu loh. Maka secara i'tiqadi bagi kita orang yang beriman, ketika kita beriman kepada Allah, maka kita juga beriman bahwa Allah itu bukan menciptakan manusia saja, tapi juga Allah itu menetapkan aturan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup ini, sehingga Allah menurunkan wahyu, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah. Risalah itu kan surat cinta dari Allah untuk manusia yang berupa undang-undang kehidupan. Ini supaya manusia tidak salah jalan gitu. Nah, dari sini saja demokrasi itu sudah bertentangan dengan Islam.
dari sisi jauh, asasnya, betul. Dari sisi dasarnya itu sudah bertentangan, karena kalau Islam itu mengacu kepada wahyu, semuanya yang baik itu adalah yang baik menurut Allah, yang buruk itu buruk menurut Allah. Kata Imam Syatibi itu al-hasan ma hasanahu syar'u wal qabih ma qabbahahu syar'u. Yang baik, yang bagus adalah yang dipandang bagus oleh syariat, yang buruk adalah sesuatu yang dipandang buruk oleh syariat. Kalau dalam demokrasi, yang baik itu adalah yang baik menurut akal. Ketika yang baik itu menurut akal, maka akan berbeda-beda. Yang baik menurut orang Sidempuan akan berbeda dengan yang baik mungkin dengan orang Perapatan, orang Medan, orang Papat, orang Banten, orang Jawa, orang mana akan berbeda-beda kalau diserahkan kepada manusia itu. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi konsepnya, demokrasi itu konsepnya itu kan liberal. Liberal, bebas, freedom of religion, freedom of speech, freedom of ownership, dan personal freedom of action, kebebasan beragama. Ini kebebasan berbuat, kebebasan memiliki, kebebasan mengungkapkan pendapat. Ini bertentangan dengan Islam, karena di dalam Islam itu tidak ada kebebasan mutlak. Manusia memang dia bebas memilih, tetapi pilihan manusia itu tidak boleh bertentangan dengan pilihan Tuhan. Gitu. Bebas manusia dalam arti bebas memilih itu manusia tidak dipaksa. Tidak dipaksa manusia untuk mendengar podcast ini atau tidak mendengar, ya silakan. Tetapi nanti pilihan-pilihan manusia itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, begitu. Misalkan ya terkait dengan kebebasan beragama, freedom of religion. Nah, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya kebebasan beragama. Meski Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, ini bukan berarti manusia itu boleh memeluk agama apa saja. La ikraha fiddin itu adalah maknanya orang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Masuk Islam itu atas dasar kesadaran. Setelah dia berpikir, setelah dia paham, baru dia menerima Islam, gitu lah. Nah, sementara di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada Yahudi Nasrani dari umatku ini yang mendengar tentang aku, kata Nabi, kemudian dia mati tapi dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan termasuk penghuni neraka. Jadi artinya nggak ada kebebasan. Kalau dalam demokrasi, Senin agamanya A, Selasa bisa B, Rabu bisa C, terus terserah Anda, silakan gitu. Bahkan di dalam demokrasi itu gitu, agama apa saja bisa. Ajaran apa saja bisa, yang tidak bisa itu Islam. Yang lain boleh gitu. Ajaran sesat boleh diakui gitu lah. Dinaungi. Betul. Tapi kalau orang Islam mau menunjukkan keislamannya, mengeksiskan keislamannya, malah nggak boleh. Islam hanya diakui dalam demokrasi itu Islam spiritual. Islam di masjid. Idul Adha, Idul Fitri diakui. Tapi kalau kita mau berislam lebih jauh lagi, mau kita mewujudkan Islam dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, negara, dimusuhi. Jadi itu salah satu fakta bohong sebenarnya. Demokrasi yang mengatakan, jadi konsep aslinya demokrasi itu kan bebas beragama. Tapi ternyata ketika umat Islam mau beragama dengan sebenar-benarnya, nggak boleh. Padahal kalau benar-benar demokrasi ya udah. Jadi hipokrit gitu ya. Betul, munafik, penuh dengan kemunafikan gitulah. Jadi tidak, meskipun mereka mengatakan kebebasan, padahal sebenarnya nggak ada juga. Yang ada itu adalah pengekangan terhadap Islam itu sendiri. Yang bebas itu adalah selain Islam. Adapun kalau Islam, maka dicurigai. Aneh gitu loh. Di alam demokrasi, kalau benar-benar demokrasi, kok ada ulama dipersekusi? Kok ada organisasi Islam
dilarang, dibubarkan, gitu. Kok dakwah diawasi, gitu. Tidak boleh dicurigai. Katanya demokrasi, katanya bebas. Kebebasan macam apa ini? Gitu. Jadi ini itu pertama, kebebasan beragama nggak ada jadi dalam Islam tidak ada, dan demokrasi pun mengatakan kebebasan itu bohong. Yang bebas itu adalah bebas untuk memilih selain Islam. Tapi kalau memilih Islam itu diawasi, diharamkan dibatasi versi mereka. Betul. Yang kedua, kebebasan mengemukakan pendapat, freedom of speech, hurriyatur ra'yi, kebebasan berpendapat. Apakah di dalam Islam ada kebebasan berpendapat? Ketika Baiat Aqobah ini dikemukakan oleh Ubadah bin Samit, kami berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami berjanji setia, berkomitmen untuk wa alla naqula wa an naqula lil haqqi la nakhafu fillahi laumata laim. Kami bersumpah kepada Rasul, janji setia akan selalu, kami menyampaikan janji setia kepada Rasulullah akan selalu mengatakan yang hak, tidak takut dalam mengatakan yang hak ini terhadap caci maki, penentangan orang yang menentang, caci maki orang yang mencaci, kritik orang yang kritik, penentangan orang yang menentang. Kami tidak peduli itu. Jadi umat Islam itu hanya dibenarkan menyampaikan kebenaran saja. Nggak boleh kita berpendapat, menyampaikan pendapat-pendapat yang dilarang dalam agama. Sehingga perkataan kita ini dibatasi dengan rambu-rambu syariat. Dalam Quran dikatakan wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia melontarkan satu ucapan pun kecuali ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya. Artinya apa? Manusia harus hati-hati di dalam mengatakan. Nah, kalau dalam demokrasi teorinya manusia bebas melakukan apapun, mengatakan apapun gitu. Tapi ternyata itu juga bohong. Begitu. Karena yang bebas itu tadi mengatakan kekufuran. Tapi kalau mengatakan Islam itu dibatasi. Nggak boleh, gitu loh. Katanya negara ini demokrasi, gitu. Ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan mengukuhkan pendapat. Tapi ternyata umat Islam giliran mau berpendapat terkait dengan politik Islam, terkait dengan konsep negara di dalam Islam, malah diawasi, dicurigai, diinteli. Dianggap ancaman. Nah, ancaman. Aneh. Jadi ini sandiwara saja sebenarnya, bohong. Semuanya itu pun kebohongan. Nah, di satu sisi memang kebebasan itu tidak ada di dalam Islam, tidak ada liberal, kebebasan mengungkapkan pendapat. Di sisi lain ketika demokrasi mengatakan bahwa bebas itu bohong. Bebas itu adalah untuk selain Islam, untuk mengumpulkan apapun dari selain Islam, termasuk dalam hal ini melakukan penistaan, pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang ini coba di alam demokrasi itu betapa banyak orang-orang yang tidak suka Islam itu semakin berani terhadap Islam. Ada pendeta yang mencaci maki Islam, berani itu. Ada orang yang menyebarkan misionaris semakin berani gitu, mendiskreditkan masjid, mendiskreditkan speaker di masjid gitu, mendiskreditkan tata cara sholat di masjid gitu, ngampar. Kami ini kaum kursian, itu kaum lesehan. Gitu. Ini tidak ada. Kemudian yang ketiga, kebebasan berperilaku, kebebasan berbuat. Nah, apakah ada kebebasan berbuat itu? Jadi sebenarnya kebebasan berbuat itu teori yang absurd, teori yang nggak jelas. Karena hurriyatul mar'i mahjubun bihurriyati ghairihi. Kebebasan seorang itu terhalang dengan kebebasan yang lain. Pasti. Gitu loh. Nggak bisa. Kita mau bebas apapun, kita punya tetangga. Ada pengaruh ke mereka ya. Gitu. Jadi nggak bisa kita hidup di dunia ini, agama apapun, dimanapun kita bebas semau kita. Kalau kata orang Jawa itu sakar feinsun, semau dewe, semau gua. Gitu, semau saya nggak ada, gitu, nggak bisa juga kita. Karena apa? Karena orang lain juga punya hak, gitulah. Nah, sehingga kebebasan kita, meskipun kita bebas melakukan apapun, tetap
kita ini nggak boleh mengancam kebebasan orang lain, nggak boleh mengancam ketenangan, ketenteraman orang lain. Sehingga sebenarnya teori kebebasan itu teori yang tidak realistis. Karena itu di dalam Islam kita tidak bebas berbuat. Kata Nabi, ish masyi'ta. Jadi maaf, Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, ish masyi'ta. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Artinya akan ada kehidupan setelah mati. Kemudian wa amal masyi'ta, silahkan engkau berbuat sesukamu. Tapi ingat, fa innaha majaziyun bih, engkau akan dibalas. Akan ada balasan-balasan terhadap perbuatanmu itu. Kemudian wahbub masyi'ta, silahkan sukai apapun sukamu, tapi ingat, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau sukai. Gitu. Jadi artinya kita ini tidak dibenarkan di dalam Islam, kita bebas berbuat tanpa ada aturan, karena kebebasan berbuat itu melahirkan kesemena-menaan, melahirkan nanti malah penindasan, melahirkan ya kehancuran. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin itu. Karena itu di dalam Islam manusia harus tunduk kepada aturan. Justru kalau tidak ada aturan yang mengatur perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia mengikuti aturan, maka ini akan terjadi kekacauan. Kalau tidak ada jalan, mobil, mobil kemana saja jalannya, ya ini akan ada masalah. Gitu. Kalau kereta itu tidak ngikutin rel, maka ini akan masalah, akan jadi tabrakan gitu. Kalau orang ketika ada jalan, tapi orang dibebaskan ngikutin jalan semaunya, udah diatur ini jalan kiri, jalan kanan, itu, udah diatur arahnya, udah diatur rambunya. Kemudian orang ya bebas lah, semau saya. Nggak ada polantasnya gitu lah ya. Nah gitu. Ini kan akan terjadi kesemrautan, kehancuran. Begitu juga di dalam kehidupan. Kalau manusia dibiarkan bebas itu, malah ini akan terjadi kekacauan. Karena itu mesti ada aturan. Mesti ada aturan. Yang membedakan aturan ini dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan. Nah, Islam itu memiliki konsep aturan yang mengatur manusia itu harus aturan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu kebebasan memiliki. Freedom of ownership. Orang boleh memiliki apa saja. Inilah yang hari ini melahirkan krisis ekonomi di negeri ini. Karena orang dibebaskan memiliki apa saja. Gitu. Ada tambang gas alam. Di sini ada ya. Di sini ada gas alam ya. Yang luar biasa. Yang kemarin ya? Oh iya. Itu kan masuk gas juga itu. Iya. Nah, gas alam itu. Itu ada banyak kekayaan alam. Mineral, kekayaan alam, SDA yang luar biasa di negeri ini. Tapi hari ini SDA itu bebas dimiliki oleh siapa saja, bahkan bebas dimiliki oleh swasta. Padahal dalam konsep Islam yang namanya mineral, yang namanya gas alam, yang namanya energi, yang namanya api itu milik umum. Yang namanya air itu milik umum. Itu annasu suraka upitalasin filma awal kala wanar, contoh gitu. Nah, ketika diserahkan manusia memiliki apa saja sesuai maunya, maka ini akan melahirkan disorder, ketidakharmonisan. Ini akan melahirkan monopoli kekayaan. Ini akan melahirkan yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Aneh. Di satu lingkungan yang di situ ada gas alam, tapi masyarakatnya miskin. Aneh, di satu lingkungan yang di situ banyak timah, masyarakatnya miskin. Aneh, di satu lingkungan di situ banyak emas, tapi masyarakatnya miskin. Gitu. Kenapa? Karena uang timahnya masuk kepada koruptor. Yang 271 triliun itu yang diketahui yang terungkap gitu. Padahal di balik itu lebih banyak lagi katanya begitu. Itu contoh begitu. Jadi kekayaan alam kita ini akhirnya pergi
keluar pergi kepada kantong-kantong pengusaha-pengusaha bejat, pengusaha-pengusaha rakus, itu tidak termanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Padahal Indonesia itu harusnya menjadi negara hebat. Itu sepanjang Sumatera itu luar biasa. Dari mulai Merauke, gitu. Bukan Merauke, dari mulai Sabang ya. Dari mulai Sabang itu sampai Lampung tuh. Bengkulu, Lampung gitu. Itu penuh dengan kekayaan alam di Sumatera ini yang memanjang ini begitu, penuh dengan gas alam. Bahkan ada banyak emas juga gitu, minyak bumi dan yang lain-lainnya. Tapi hari ini kita tidak merasakan, kita tidak menikmatinya gitu. Nah, di dalam Islam itu kepemilikan itu dibatasi dengan cara yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga di dalam Islam itu dibedakan antara milik dengan rizki. Rizki itu ada rizki yang halal, rizki yang haram. Kalau milik itu pasti halal. Milik itu apa? Sesuatu dikatakan milik kita kalau kita memperoleh itu sudah sesuai dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Izin dari Allah, izin dari Rasul, izin dari syariat kepada kita untuk memanfaatkan benda tertentu, itu milik. Ini dikatakan milik saya kalau yang punya rumah ini, yang punya meja ini sudah mengizinkan kepada saya. Mungkin disimpan di sini udah diizinkan nih, jadi milik saya bisa memanfaatkan ini. Maka ini dikatakan milik. Begitu. Jadi kepemilikan itu di dalam Islam diatur. Ada milik individu, ada milik umum, ada milik negara. Begitu. Nah, ini contoh. Jadi nggak bebas memiliki apa saja. Justru dengan kebebasan memiliki ini akan melahirkan raja-raja, banyak raja-raja di tengah masyarakat, raja-raja yang memonopoli kekayaan, akan melahirkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, akan melahirkan hukum rimba begitu, yang kuat memakan yang lemah begitu. Nah, ini kerusakan demokrasi. Makanya judulnya tadi itu kenapa demokrasi harus dilupakan, bahkan tadi harus dibuang, dicampakkan. Bahkan setelah dibuang itu ya harus jangan sampai bisa didaur ulang lagi. Nah, gitu. Pokoknya dibuang lah sejauh-jauhnya. Karena memang intinya memang demokrasi itu udah pernah dicampakkan gitu ya. Nah, dulu kan udah pernah ya dulu di Athena gitu dipakai, kemudian hilang, dicampakkan orang. Tapi kalau dia cuma dibuang begitu, diambil lagi. Kita mestinya jangan begitu. Nah, jadi kalau lalu bagaimana kalau demokrasi dicampakkan, dibuang, dilupakan? Ya solusinya Islam. Karena Islam itu sistem kehidupan. Gitu. Kalau tadi itu ditanya, bagaimana, ada nggak konsep memilih pemimpin di dalam Islam? Ada, wong Islam itu agama yang mengajarkan itu. Nabi itu pemimpin. Nabi itu kepala negara. Tidak mungkin kalau Nabi kepala negara, Nabi tidak tahu cara bernegara. Tidak mungkin kalau Nabi kepala negara, Nabi tidak tahu cara memilih pemimpin negara, memilih pemimpin di bawah kepala negara. Gubernur, bupati, wali kota kalau sekarang gitu. Punya konsep, Islam punya konsep itu. Nabi itu kepala negara, tidak mungkin kalau Nabi sebagai kepala negara bagaimana Nabi tidak mengetahui bagaimana cara mewujudkan negara, cara mewujudkan kepemimpinan, cara memilih pemimpin. Ini sudah ada rambu-rambunya gitu. Contoh misalkan, salah satu contoh aja, contoh kecil. Ketika Nabi SAW mau mengangkat gubernur Yaman, namanya Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, bimadza taqdi idza uridu laka qada'un?" Dengan apa engkau akan menghukumi jika nanti ada satu masalah yang harus engkau putuskan? Kata Mu'adz, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Kata Nabi, "Fa illam tajid bi kitabillah." Bagaimana kalau engkau tidak menemukan hukum itu dalam kitab Allah? "Fa bi sunnati Rasulillah." Aku akan memutuskan dengan sunnah Rasul. Kata Nabi, "Fa illam tajid bi kitabillah wala bi sunnati Rasulillah." Bagaimana kalau engkau ternyata tidak menemukan hukum dalam kitab dalam sunnah Rasul, dengan apa engkau akan menghukumi? Ajtahidu ra'yi wala ahlu. Aku akan berijtihad dengan mengarahkan pendapatku dan aku tidak akan menyimpang. Jadi akan berijtihad menggali hukum dari Quran dan Sunnah, tidak akan menyimpang dari Quran dan Sunnah. Maka Rasul bersyukur, Rasul menepuk-nepuk dada Mu'adz, Rasul berkata, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardallahu wa rasuluh." Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan tahu
taufik, pertolongan kepada utusan Rasulullah yang telah memilih sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya ridho. Begitu. Jadi itu contoh bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana kriteria seorang pemimpin itu. Pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang akan menyelesaikan hukum dengan hukum Allah, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan ijtihad, ya, akan menyelesaikan hukum dengan Islam, begitu. Nah, di situ juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemimpin dalam Islam, jika pemimpin itu kepala daerah, kepala wilayah, maka pemimpin itu diangkat oleh kepala negara. Adapun kepala negara dipilih oleh umat, gitu, sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ada alternatif, apakah ada pilihan kalau demokrasi itu dicampakkan, dilupakan, ya Islam. Justru aneh kalau umat Islam itu mau memilih yang lain, mengambil yang lain, memilih demokrasi. Karena demokrasi itu selain itu bertentangan dengan Islam, itu bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari kaum muslimin. Itu produk usang, produk yang sudah out of udah tidak update lagi lah. Yang update itu malah justru udah kadaluarsa. Yang update itu malah Islam. Islam itu untuk segala masa, segala zaman, segala situasi dan kondisi, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya, dari paparannya tadi kita melihat memang ada dari solusi itu, justru solusi yang melekat sebenarnya sama kita. Betul. Bukan solusi yang harus kita pelajari, kita ini kan dari orang lain, ada sama kita solusi. Dan masalahnya hari ini kan umat Islam ditakut-takuti untuk berislam. Satu, yang kedua umat Islam dijauhkan dari Islam. Udah dijauhkan, kemudian ditakut-takuti ketika berislam. Seolah-olah Islam itu nggak punya konsep. Seolah-olah Islam itu cukup hanya dengan sholat. Nah, ini yang saya melihat ini perlu untuk terus disosialisasikan ke tengah-tengah umat, begitu. Kalau kita melihat ini daerah Mandailing Natal ini kan daerah Islam, negeri Islam lah, suur Islamnya saya merasa melihat luar biasa. Tapi ternyata itu masih sebatas spiritual, masih sebatas di dunia pendidikan. Tapi setelah itu di luar itu jauh dari Islam, gitu. Jadi sebatas perasaan mungkin. Betul, gitu. Masih parsial ya. Nah, insya Allah dengan adanya dakwah, dengan memasyarakatkan kifah ini, kajian Islam kafah ini, kifah ini bahasa Arab artinya perjuangan. Usaha kita untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ini harus terus menerus disebarkan, di-share, di-like, dan mudah-mudahan banyak yang mendengar itu apa yang kita sampaikan ini, karena ini sesuatu yang memang harus disampaikan supaya umat itu paham bahwa Islam itu punya solusi. Islam itu alternatif dari segala keburukan. Jawaban Islam huwal hal, gitu. Islam adalah solusi. Hari ini kita melihat bagaimana karut-marutnya demokrasi, bagaimana karut-marutnya pemilu, gitu. Karena itu sebenarnya kita sudah tidak boleh berharap lagi. Gitu. Mestinya. Tidak berharap kepada demokrasi, karena ternyata umat Islam itu selalu dimanfaatkan, dicurangi, selalu dijadikan korban, gitu. Betapa banyak harta yang dikeluarkan, betapa banyak energi yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan, dikerahkan untuk yang disebut dengan pesta demokrasi ini, gitu lah. Namanya juga pesta demokrasi, gitu. Jadi kalau menang untuk Islam bukan, ya untuk demokrasi. Iyalah. Yang pentingnya demokrasi bukan untuk Islam, gitu loh. Yang buat pesta mereka, gitu loh. Jadi dari namanya saja sudah tanda tanya sebenarnya, gitu. Harusnya umat Islam itu kalau dia betul-betul sadar, dia tidak akan menari di bawah naungan genderang, tabuhan genderang orang lain, gitu. Harusnya umat Islam itu ya punya mainan sendiri, yaitu Islam. Nah, inilah. Makanya melalui forum ini Al-Fakir menyeru kepada umat Islam, kepada para buya, kepada para ulama, para tengku, para kiai, para tokoh masyarakat untuk udahlah jangan tergoda, tertipu dengan cara-cara orang kafir. Jangan sampai umat Islam menyukseskan misinya orang kafir, gitu. Sementara program Islam itu
tidak dijalankan. Umat Islam menjalankan program orang lain. Ini yang menyebabkan umat Islam hari ini seperti ini. Mundur, tidak maju-maju, tidak bangkit-bangkit karena umat Islam energinya habis menyukseskan, memeriahkan agenda orang lain. Sementara agenda umat Islam sendiri itu malah dicurigai agenda Allah dan Rasulnya. Allah itu ingin kehidupan kita Islam. Allah dan Rasulnya ingin kehidupan ini dinaungi dengan Islam, begitu. Dan demokrasi itu agenda orang lain. Umat Islam punya agenda Islam apa? Menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan diterapkan di dalam kehidupan. Itulah agenda kita, agenda umat Islam. Karena dunia ke depan itu memang akan Islam. Dunia ke depan itu akan dinaungi dengan Islam. Nah, tinggal bagaimana kita hari ini menyiapkan, menyongsong kebangkitan Islam itu dengan tadi berhentilah menyukseskan program orang lain. Karena Allah mengingatkan, kata Allah kepada Nabi, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyabtinuka an ba'di ma anzalallah ilaih. Ini kepada Nabi. Nabi aja digituin sama Allah. Muhammad hukumi dengan hukum Allah, jangan ikuti keinginan mereka. Kata Nabi, hati-hati jangan sampai mereka memalingkanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Ini kepada Nabi loh. Yang Quran diturunkan kepada Nabi. Apalagi kita. Kalau Nabi aja diberikan peringatan, artinya upaya orang kafir itu untuk menjauhkan umat Islam dari Islam itu sangat hebat, luar biasa, sangat serius mereka. Sampai Nabi aja diberikan peringatan, gitu. Kalau Nabi diberikan peringatan, apalagi kita. Artinya kita sebagai umat Nabi harusnya lebih waspada, gitu. Dan faktanya, karena umat Islam tidak waspada, akhirnya banyak umat Islam yang hari ini menjadi korban. Menjadi korban. Ketika dalam pemilu, siapa yang menang? Mereka. Kalau umat Islam pun menyukseskan, siapa yang untung? Mereka. Siapa yang senang? Mereka. Umat Islam hanya dicari suaranya saja. Dimanfaatkan saja gitu. Nah itu. Jadi berhenti kita menyukseskan dagangan mereka, program mereka, ya visi misi mereka. Umat Islam punya mainan sendiri, punya program sendiri, punya proyek sendiri. Itu proyek mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai atas penjelasannya tadi. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan tadi para pemirsa ya bisa mendapatkan sesuatu yang baru, bisa menambah wawasan tentang Islam itu sendiri ya. Karena dengan sekulerisme itu kita sudah sangat banyak dari kita yang tidak paham tentang Islam itu sendiri ya. Nah, itu mungkin pertemuan kita di sini ya, jadi intinya tadi kita demokrasi itu bukan hanya untuk kita lupakan, kita harus campakkan sobek-sobek dan sehingga tidak bisa lagi kita diambil ulang lagi. Ya, karena dia adalah merupakan sampah peradaban ya, penuh ilusi seperti yang disampaikan tadi. Oke, itu mungkin talkshow kita di kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah nanti kalau beliau berkunjung lagi ke Padang Sidempuan akan kita hadirkan kembali sebagai narasumber kita. Demikian, jangan lupa kepada para pemirsa semua untuk dukung terus channel kita dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Demikian talkshow kita kali ini kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره